Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang salat sunnah tarawih yang berbahagia, pada tahun 2007 ketika saya bermain ke sebuah toko buku, toko Gramedia, saya melihat beberapa buku. Tertujulah mata saya kepada satu buku yang berjudul Berburu Surga di Bulan Suci Ramadan, karya Dr. Kiai Haji Muhammad Hasan MAG. Di situ saya kebet, saya pilih-pilih, saya buka satu persatu, lembaran demi lembaran. Akhirnya tertujulah mata saya pada satu tema. Di situ beliau mengatakan, sempurnakanlah ibadah puasamu dengan berzakat fitrah. Saudara, ketika kita bicara ibadah saum, ketika kita bicara masalah ibadah, maka itu tidak terlepas dari dua hal atau dua dimensi. Pertama adalah ibadah yang berdimensi ritual, sholat, puasa, ya, saum, itu masuk kategori ibadah yang berdimensi ritual. Yang kedua, ibadah yang berdimensi sosial. Nah, ketika kita bicara ibadah Ramadan, ibadah saum, maka ibadah saum kita tidak bisa sempurna, tidak bisa sah kalau kita tidak tunaikan dengan ibadah zakat fitrah. Disinilah ada satu pesan yang tersirat. Apa pesan tersirat? Wahai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadilah Anda umat yang selalu peduli terhadap sesama. Jadilah Anda umat yang berbagi terhadap sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan ketika beliau memasuki bulan suci Ramadan, itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi syahri Ramadan. Dermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik, lebih utama daripada angin yang berhembus. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saudara, bayangkan oksigen, angin, udara yang kita hirup setiap harikah, setiap jamkah, menit, bahkan detik, itu angin tidak pernah menuntut minta bayaran kepada kita. Tetapi dibandingkan kedermawanan angin yang kita hembus setiap hari, masih jauh dibandingkan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, disinilah peranan zakat fitrah menjadi salah satu fungsi untuk menjadi pengesah daripada ibadah saum kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, di mana Abdullah bin Abbas berkata, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shadaqatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, memfardukan, mewajibkan kita membayar zakat fitrah itu ada dua fungsi. Yang pertama, tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath, sebagai penyuci, pembersih
bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah saum dari hal-hal yang sia-sia dan dari ucapan kotor, dari ucapan yang tidak pantas. Saudara, kadang kita dikeselin sama anak, dikecewakan sama teman tetangga, keluarlah ucapan-ucapan tidak pantas. Itu bisa mengurangi nilai pahala ibadah saum. Dengan kita membayar zakat fitrah, bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan itu. Yang kedua, kata Rasulullah, fungsi zakat fitrah adalah tu'matan lil masakin, sebagai tunjangan pangan bagi kaum orang-orang miskin. Kata Rasulullah selanjutnya, faman addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulah. Maka barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum pelaksanaan salat Id, maka zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ulama-ulama ahli fikih mereka menyatakan bahwa batas terakhir pelaksanaan pembayaran zakat fitrah sebelum dilaksanakannya sholat Id. Kalau kita lupa lalu kita membayar zakat fitrah ba'da sholat Id, maka kata Rasulullah, faman addaha ba'da sholat fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka itu menjadi sedekah sunnah biasa. Tetapi dipahami oleh ahli fikih bahwasanya kalimat sadaqatun minas sadaqat sah zakat fitrahnya, tetapi hukumnya makruh kalau pengeluaran zakat fitrah itu dilakukan setelah pelaksanaan sholat Id. Kalau pembayaran zakat fitrah itu sampai buruk sehingga masuk malam 2 Syawal, maka hukumnya haram. Sekalipun haram, tetap harus ditunaikan. Saudara, sidang sholat tarawih yang berbahagia, sodakoh atau sebut zakat fitrah itu menentukan diterima atau tidaknya puasa kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Saumu Ramadhana mu'allaqun bainas sama'i wal ardh." Puasa Ramadan yang kita lakukan itu terkatung-katung di antara langit dan bumi. Ketika dia ingin naik ke atas, di atas tidak diterima oleh bumi, oleh langit. Ketika dia ingin turun ke bawah, dia tidak diterima oleh bumi. Illa bizakatil fitri, kecuali dia menunaikan zakat fitrah. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hafsin bin Syahil waqal, dan ia berkata, hadisun gharibun jayyidul isnad. Ini hadis gharib tapi sanadnya hasan. Sidang sholat tarawih yang berbahagia, berapa kadar kita membayar zakat fitrah? Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar, di mana Abdullah bin Umar pernah berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal au zakatal fitri sa'an min tamr au sa'an min sya'ir alal abdi wal hurri wal zakat wal zakari wal unsa was sagir wal kabir minal muslimin. Saudara, ukuran membayar zakat fitrah adalah 1 sok daripada korma atau 1 sok daripada gandum atau istilahnya makanan pokok. Saudara, pertanyaannya, berapa 1 sok? Terjadi khilaf di antara 4 mazhab. Mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu an mengatakan 1 sok itu adalah sama dengan 4 mud. 1 mud itu sama dengan 5/6 liter atau digenapkan 1 liter. Berarti 1 sok itu 3,5 liter. Dalam mazhab Hanafi, Imam An-Nafi mengatakan bahwa 1 sok itu adalah 5 liter. Karena 1 mud menurut pendapat beliau adalah 1,5 liter. Inilah yang mansus, yang disebutkan dalam hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang dipaparkan oleh seorang sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Saudara, timbul pertanyaan, bolehkah membayar zakat fitrah itu dengan uang atau qimah? Terjadi khilaf di antara mazahibul arba'ah. 3 mazhab, Asy-Syafi'i, Maliki, Hambali, mengatakan tidak boleh membayar zakat fitrah
itu memakai uang. Wajib dia memakai makanan pokok atau quds. Hanya satu mazhab, yaitu mazhab Abu Hanifah, yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Saudara, terkadang kita suka mengambil atau intiqalul mazhab, kita membayar zakat pakai uang, tapi kita niat taklidan dari Imam Hanafi, padahal kita memakai satu sok atau ukuran satu sok madhab Syafi'i 3,5 liter. Ini saudara adalah talfik. Walaupun sebagian ulama, terutama Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Profesor Dr. Ali Jum'ah, Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, di dalam satu mahakaryanya yang berjudul Fiqhul Islam wa Adillatuh, dalam kasus ini beliau mengatakan tidak ada talfik. Sekalipun demikian, seorang ulama besar ahli fikih dari Mesir, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Al-Misri Asy-Syafi'i, dalam satu kitabnya yang berjudul Mizanul Kubra, satu kitab fikih komparasi, satu kitab fikih perbandingan di antara satu madhab dengan madhab yang lain, khususnya madhahibul arba'ah, beliau mengkritik keras sikap talfik tersebut. Jadi kata Al-Imam Asy-Sya'rani di dalam kitab Mizanul Kubra, ketika kita ingin mengambil satu fatwa, satu pendapat, satu mazhab, tidak boleh talfik. Saudara, di dalam mengatasi kasus membayar zakat fitrah memakai uang, nggak usah kita intiqalul mazhab, nggak perlu kita mengikut pendapat Imam Abu Hanifah. Nanti itu kaitannya nanti kita membayar fidyah. Apakah nanti fidyah saum, fidyah sholat? Kebanyakan kita memakai uang. Nggak perlu kita taklidan lil Imam Hanafi, nggak perlu. Cukup kita taklidan kepada ashabul wujuh. Ternyata saudara, dari ashabul wujuh minas syafi'iyah, ada dua ulama besar dari mazhab Syafi'i yang mengatakan, yang memfatwakan di dalam kitab-kitab mereka, boleh membayar zakat fitrah memakai uang. Satu adalah Imam Ar-Ruyani. Beliau fatwanya dinukil oleh Syekh Ibnu Katsir di dalam satu mahakaryanya yang berjudul Tabaqatul Fuqaha Asy-Syafi'iyyin. Di situ Ibnu Katsir menyatakan Syekh Ar-Ruyani membolehkan membayar zakat fitrah memakai timah atau uang. Yang kedua adalah Syekh Al-Bulqini. Syekh Al-Bulqini di dalam satu kitabnya yang berjudul Tarsyihul Mustafidin, satu hasyiah di dalam mengomentari kitab Fathul Mu'in. Kita biasanya hanya mengetahui bahwa hasyiah kitab Fathul Mu'in I'anatul Talibin, tetapi ada satu hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in yang namanya Tarsyidul Mustafidin, yang dikaryakan oleh Sayyid Alwi bin Muhammad As-Segaf. Di dalam kitab itu beliau menukil pendapat Al-Bulqini yang mengatakan boleh membayar zakat fitrah itu memakai fulus wan nuqud. Kenapa? Karena beliau memandang kemaslahatannya, manfaatannya untuk berbagai macam hajat dan transaksi untuk masyarakat kita di zaman modern seperti ini. Oleh karena itu saya menyimpulkan saudara, ketika kita nih para panitia zakat, para amilin, ketika ingin mengambil kaul itu, ambillah. Nggak usah kita niat taklidan lil Imam Hanafi, nggak perlu. Kenapa? Karena kita ikhtiar. Karena ada sebagian ulama, di antaranya saudara, saya baca kitabnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani berjudul Nihayatuz Zain. Beliau di situ mengutuk keras para talfik, mencampur baur madhab. Itu sangat dicela oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ya, jadi nggak usah kita perlu ikut kepada Imam Abu Hanifah. Kita niat mengikuti ashabil wujuh, ashabut tahrid, yaitu Imam Bulqini dan Imam Ar-Ruyani dari ashabus Syafi'iyah yang membolehkan membayar zakat fitrah memakai uang.
Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kualitas ibadah kita semakin berkualitas nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum malam hari ini saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.